mahasiswa terhadap nilai akhir. Analisis dilakukan berdasarkan data simulasi sederhana dari 10 mahasiswa, yaitu fiktif. Tujuannya untuk menemukan hubungan antara tingkat kehadiran dan hasil belajar, serta merumuskannya menjadi aturan pola yang logis. Dua, hasil analisis dan aturan pola. Yang pertama ada data dan analisis. Data di bawah ini menunjukkan presentasi kehadiran mahasiswa selama 1 semester dan nilai akhir yang diperoleh. Ada responden 1, kehadiran 100%, nilai akhirnya 93, keterangannya sangat baik. Kemudian ada responden 2, kehadirannya 95%, nilai akhirnya 90, keterangannya sangat baik. Kemudian ada responden 3, kehadiran 88%, nilai akhir 85, keterangan baik. Responden 4, kehadiran 75%, nilai akhir 78, keterangan cukup. Responden 5, kehadiran 60%, nilai akhir 65, keterangan kurang. Responden 6, kehadiran 90%, nilai akhir 88, keterangan sangat baik. Responden 7, kehadiran 70%, nilai akhir 72, keterangan cukup. Responden 9, kehadiran 55%, nilai akhir 60, keterangan kurang. Kemudian ada responden 10, kehadiran 60%, nilai akhir 70, keterangan cukup. Kemudian ada pola yang ditemukan. Pertanyaannya, apakah ada pola antara tingkat kehadiran dan nilai akhir? Jawabannya iya, ditemukan pada korelatif positif yang jelas antara kehadiran dan nilai akhir. Mahasiswa yang memiliki kehadiran tinggi lebih besar sama dengan 85% cenderung memperoleh nilai akhir tinggi lebih besar sama dengan 80%. Sebaliknya, mahasiswa dengan tingkat kehadiran rendah kurang lebih kecil 70% menunjukkan hasil belajar yang lebih rendah. Dari data tersebut terlihat bahwa setiap kenaikan sekitar 10% tingkat kehadiran berpengaruh pada peningkatan nilai sekitar 8-10 poin. Artinya, kehadiran berperan penting dalam memahami materi kuliah dan berdampak pada hasil akademik. Kemudian C ada aturan logis. Pertanyaannya, bagaimana aturan umum atau aturan pola yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil belajar? Aturannya, jika kehadiran lebih besar sama dengan 80%, maka nilai akhir menjadi lebih besar sama dengan 80. Jika kehadiran 70 sampai 84%, maka nilai akhir menjadi 70 sampai 79. Jika kehadiran lebih kecil dari 70%, maka nilai akhir menjadi lebih kecil dari 75%. Ini cukup sekian. Kemudian ada pola yang kedua, yaitu pola aktivitas mahasiswa di media sosial dan produktivitas akademik dan data yang ditemukan ada 1, 2, 3, ada 6 data. Yang pertama itu Nagil, dia waktu belajarnya itu 2 jam per hari dan waktu belajarnya itu 4 jam per hari, maka jumlah tugas yang telah selesai itu per minggunya itu ada 6. Terus lanjut ada data yang kedua bilang waktu online-nya itu 3 jam per hari, waktu belajarnya itu 3,5 jam per hari, maka jumlah tugas yang telah selesainya pun 5. Dan yang ketiga Skylar, waktu online-nya 4 jam per hari, waktu belajarnya itu 3 jam, dan jumlah tugasnya itu 4 yang telah selesai. Messi, waktu online 5 jam per hari, waktu belajarnya 2,5 jam, dan jumlah tugas yang selesai per minggunya itu 3. Yang seterusnya ada Mbappe, waktu online itu 6 jam per hari, waktu belajarnya itu 2 jam per hari, terus jumlah tugas yang dia selesaikan 2 tugas per minggu. Dan terakhir itu kayak waktu online itu 7 jam per hari, waktu belajarnya itu 1,5 jam, dan jumlah tugas yang telah dia selesaikan itu 1 tugas per hari. Pertanyaannya, adakah
membuat mahasiswa lebih sulit mengatur prioritas akademik. Metodologi itu terdapat hubungan negatif atau berbanding terbalik waktu online dan produktivitas. Peningkatan waktu online menyebabkan penurunan waktu belajar dan tugas yang diselesaikan. Waktu yang lebih banyak di media sosial mengurangi fokus, disiplin dan efisiensi belajar mahasiswa. Kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan dan bersifat negatif antara waktu online dan produktivitas mahasiswa. Nah, jadi semakin lama waktu online, semakin sedikit waktu belajar. Dikarenakan semakin sedikit waktu belajarnya, maka tugas pun semakin sedikit yang diselesaikan. Nah, di sini yang ketiga pola jadwal tidur dan konsentrasi belajar. Yang ke satu adik namanya. Jam tidur rata-rata jam 11, jam bangun jam 6, durasi tidur 3 jam, kualitas tidur baik, tingkat konsentrasi saat belajar tinggi. Yang kedua running. Jam tidur jam setengah 1, jam bangun jam 6 jam setengah 7, durasi tidur 6 jam, kualitas tidur cukup, tingkat konsentrasi sedang. Yang ketiga Bima. Tidur jam 10, jam bangun jam 5, durasi tidur 7 jam, kualitas tidur baik, tingkat konsentrasi tinggi. Yang keempat Sinta. Tidur jam 1, jam bangun jam 7, durasi tidur jam 6 jam, kualitas tidur kurang, tingkat konsentrasinya kurang, rendah. Yang kelima Dewa. Jam setengah 12, jam bangun jam setengah 8, durasi tidur 8 jam, kualitas tidur baik, tingkat konsentrasinya tinggi. Yang keenam Paras. Jam tidur setengah 12, jam bangun setengah 5, durasi tidur 5 jam, kualitas tidur kurang, tingkat konsentrasinya juga sedang. Yang ketujuh Raffi. Jam tidur jam 12, jam bangun jam 6, durasi tidur 6 jam, kualitas tidur cukup, tingkat konsentrasi sedang. Yang ketujuh Raffi. Yang ke-8 Nia. Tidur jam setengah 10, jam bangun setengah 6, durasi tidur 8 jam, kualitas tidur sangat baik, tingkat konsentrasi tinggi. Yang ke-9 Dinda. Tidur jam setengah 2, jam bangun jam 8, durasi tidur 6,5 jam, kualitas tidur cukup, tingkat konsentrasinya sedang. Yang ke-10 Yoga. Tidur jam 11, jam bangun jam 7, durasi tidur 8 jam, kualitas tidur baik, tingkat konsentrasi tinggi. Adakah pola antara waktu tidur dan kemampuan fokus di pagi hari? Kurang lebih secara program atau polanya akan seperti waktu tidur di bawah 6 jam, 6 sampai 7 jam, di atas 7 jam. Konsentrasinya rendah. Yang di bawah 6 jam konsentrasinya rendah atau sedang. Yang 6 jam sampai 7 jam konsentrasinya sedang, di atas 7 jam konsentrasinya tinggi. Sesuai diagram, waktu tidur berpengaruh sangat besar terhadap tingkat konsentrasi di pagi hari. Satu, responden dengan fokus yang sedang dengan waktu tidur kurang mengaku menggunakan dorongan berupa kopi atau minuman energi tingkat gula. Bisakah kalian membuat aturan umum seperti jika tidur kurang dari 6 jam, maka sesuai pola yang didapatkan dari responden, berapa aturan umum yang didapatkan? Yang ke-1, tidur kurang dari 6 jam, maka fokus di pagi hari akan berkurang banyak. Yang kedua, tidur 6 sampai 7 jam, maka fokus
lumayan terjaga. Yang ketiga, tidur lebih dari 7 jam, maka fokus akan semakin baik dengan kualitas tidur dan jam tidur yang sangat cukup.